Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Afia Syahda dari Administrasi Pendidikan 2018, kelas 5B. Dengan ini, saya telah mengerjakan tugas latihan bab 4 mata kuliah pelajaran perilaku organisasi mengenai individu dalam organisasi. Nah, latihan pada bab 4 ini memiliki 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Lalu yang kedua, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Jelaskan. Nomor 3, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Nah, persepsi ini memiliki makna penting dalam perilaku manusia. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mengenai realitas yang dihadapi dalam kehidupannya, bukan mengenai realitas itu sendiri. Realitas ini memungkinkan terlepas dari apa yang dipersepsikan oleh orang yang bersangkutan. Nah, persepsi ini adalah suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Karakteristik dan kepribadian yang jelek akan menghasilkan persepsi yang jelek pula. Begitupun sebaliknya, jika dalam sebuah organisasi terdapat masalah perbedaan persepsi, maka akan terjadi kesulitan dalam berkomunikasi antara orang di dalam organisasi, sehingga timbullah berbagai masalah komunikasi organisasi. Lalu, karakteristik dan kepribadian yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik pula tentang dunia yang dipersepsinya. Tentu ada faktor yang dipengaruhi persepsi seseorang, yaitu yang pertama, pelaku persepsi, target yang dipersepsikan, dan situasi di mana persepsi itu dilakukan. Pelaku persepsi artinya karakteristik yang melekat dengan seseorang. Target yang dipersiapkan adalah objek yang dipersepsi oleh individu. Semakin kompleks objek yang dipersepsi, semakin sulit untuk mendeteksi objek yang sebenarnya. Situasi di mana individu mempersepsi adalah suasana yang dilingkupi individu dalam proses mempersepsi. Robbins mengemukakan beberapa karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi, yaitu sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Sedangkan gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut lain dari target membentuk cara kita memandangnya. Pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Jelaskan. Setiap usaha untuk mengetahui mengapa orang berperilaku seperti yang dilakukan dalam organisasi memerlukan pemahaman terhadap perbedaan individu. Nah, dalam hal ini, manajer memerlukan pemahaman waktu untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antara individu, tugas pekerjaan, dan efektivitas. Penilaian seperti itu dipengaruhi oleh karakteristik manajer dan bawahannya. Perilaku organisasi merupakan hasil interaksi individu dengan individu dalam organisasi. Oleh karena itu, dalam memahami perilaku organisasi, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu individu sebagai organisasi tersebut. Perilaku manusia adalah fungsi interaksi antara pribadi individu dan lingkungannya. Dalam aktivitas sehari-hari, pada organisasi semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain, yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawanya ke dalam suatu lingkungan organisasi yang baru. Nah, organisasi juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti seseorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Nah, individu ini dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut.
Organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya mempunyai sifat khusus dalam perilaku individu, karakteristik yang akan menimbulkan perilaku dalam organisasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Pendekatan tersebut terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan reinforcement, pendekatan psikoanalitis. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Penafsiran atau persepsi individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Dalam pendekatan kognitif, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Pendekatan reinforcement atau pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Dalam reinforcement, lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respons yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya. Sifat dari reaksi-reaksi lingkungan pada responden tersebut misalnya menentukan kecenderungan perilaku individu di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Adapun perilaku itu timbul dari ketegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan yang berasal dari ide masing-masing individu. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seseorang individu. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang saja, tetapi juga sangat memungkinkan memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu bisa jadi dia juga memiliki keahlian di bidang lain jika potensinya dikembangkan dengan baik. Banyak penelitian yang telah dikembangkan mengenai multiple intelligence ini, misalnya seseorang karyawan yang memiliki kemampuan bagus dalam linguistik ternyata memiliki kecerdasan interpersonal yang bagus juga. Lalu pengaruhnya multiple intelligence ini terhadap perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, analisis perilaku organisasi mengharuskan analisis individu dari sisi karakteristik kecerdasan masing-masing individu. Lalu yang kedua, kecerdasan majemuk memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Pandangan seperti ini memiliki implikasi bahwa seseorang yang bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan kinerja pegawai perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada.